Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan dan mengkaji materi lebih dalam tentang Geopolitik Indonesia geostrategi dan HAM. dan berikut penjelasannya. Oke, kami di sini ingin menjelaskan tentang geopolitik Indonesia. Geopolitik adalah hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis. Jadi geopolitik itu bisa disebut dengan wawasan Nusantara atau pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. 3. wawasan Nusantara juga berpedoman dengan sebagai kebijaksanaan, Motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan. Contoh peran geopolitik di Indonesia dapat diambil dari kasus ilegal fishing yang pernah terjadi belakangan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Laksamana Pertama TNI Ing Sudi Hartawan. Terdapat ada 3 unsur di sini, yaitu yang pertama itu Wadah unsur ini terdiri dari wujud wilayah yang ditentukan oleh lautan dan gugusan ribuan pulau. Yang kedua, ada inti isi geopolitik Indonesia yang tercermin dalam kehidupan manusia Indonesia yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada tata laku yang berunsur memiliki dua tata laku yang berbentuk kondisi dalam pertumbuhan hidup dan tata laku batinnya itu yaitu pertumbuhan kondisi hidup. Terus ada tata lahiriah juga, yaitu yang perencanaan dan pelaksanaan. Istilah geopolitik pertama kali diperkenalkan oleh seseorang ilmuwan politik Swedia yang bernama Rudolf Kjellner. Menurut Rudolf, geopolitik adalah ilmu yang menganggap negara sebagai organisme geografis atau fenomena di ruang angkasa. 3. Teori ini dapat disimpulkan menjadi kaitannya dengan perebutan kekuasaan. Secara filosofis, itu telah menjadi sifat politik dari kekuatan penjualan untuk terus ditentang, sehingga penyitaan dengan cara politik sangat penting. Pertanyaan tentang siapa yang berkuasa dalam setiap suksesi tergantung pada seberapa banyak kekuatan yang dibawanya kekuasaan. 3. Oleh karena itu, kekuatan Untuk bersaing secara politik sangat bergantung pada interpretasi kita terhadap geopolitik masing-masing daerah. Interpretasi geopolitik terhadap organisme tersebut tentu saja sangat beragam berdasarkan geografi, nilai budaya, dan persaingan antar suku. Bahkan tidak sedikit yang berujung pada konflik. jika setiap orang politik dapat bisa menghadirkan kepada penulis ego etnis, ego suku, dan ego suku budaya. Ini tidak dapat digunakan sebagai mesin produksi untuk meningkatkan kekuasaan di era politik modern saat ini. Karena geopolitik feudalisme baru berlaku pada abad ke-17 dan dari tentu saja setiap konflik selalu dilandasi oleh ego etnis dan ego suku. Namun faktanya tidak demikian. Persaingan ekonomi dan politik itu sendiri, jika kita mengurai pertanyaan geopolitik melalui analisis kerangka ego etnis dan daerah, kita menemukan bentuk yang tidak mempengaruhi organisme secara keseluruhan. Sangat berpengaruh sehingga bentuk-bentuk yang muncul selalu merugikan aturan bentuk-bentuk pragmatisme politik kontemporer yang linier dengan kondisi zaman saat ini. 3. Dalam definisi hermetik, di mana ego etnis, ego suku budaya, dan ada juga daerah hanyalah ada tanda simbol atau yang memajukan masyarakat dan mewakili karakter. Atau karakter untuk meraih simpati publik. Oleh karena itu, politik memerlukan komunikasi yang linier dan kemampuan membawa diri dalam
semua organisme yang beragam, yang tentu saja disandingkan dengan aspek moral dan etika, sehingga politik tidak menimbulkan perpisahan antara politik dalam struktur geopolitik masyarakat dari organisme. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang geostrategi Indonesia. Nah, geostrategi berasal dari kata geo dan strategi. Geo diartikan sebagai wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan strategi diartikan sebagai satu cara untuk menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melakukan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Nah, jadi geostrategi Indonesia ini adalah suatu cara dalam memanfaatkan seluruh wilayah geografi yang ada di Indonesia untuk menentukan kebijakan, arahan serta sarana demi mencapai tujuan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada beberapa tujuan geostrategi Indonesia. Yang pertama yaitu ada tegak hukum dan ketertibannya. Contohnya dari tegak hukum dan ketertiban ini, misalkan ada suatu kapal yang masuk ke dalam perairan Indonesia, itu harus izin dulu. Kalau tidak izin maka harus ditegakkan hukum dan ketertibannya seperti apa. Nah, yang kedua yaitu adanya terwujudnya keselenggaraan dan kemakmuran. Nah, dengan adanya tujuan geostrategi Indonesia ini mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bernegara, berbangsa, atau dan lainnya. Nah, tujuan yang ketiga adalah terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Maksudnya dengan posisi Indonesia yang strategis ini pasti akan ada ancaman dari luar maupun dari dalam. Maka dari itu harus diperlukan pertahanan dan keamanan yang sangat kuat. Tujuan yang terakhir adalah adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Dengan adanya tujuan ini dapat digunakan rakyat untuk memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk melakukan sebuah usaha. Contohnya seperti mengekspor padi dan lain-lainnya. Contoh peran geostrategi dapat kita ambil dari kasus antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi karena perebutan wilayah Ambalat. Studi kasus ini saya kutip dari website guruppkn.com. Solusi yang dilakukan dari kasus ini adalah dilakukannya penetapan batas-batas maritim antara kedua negara di Laut Sulawesi. Hal ini dilakukan oleh kedua negara tersebut melalui jalur negosiasi. Nah, peran kita sebagai mahasiswa dalam geostrategi Indonesia yaitu memberikan ketauladanan sebagai pemuda yang berpendidikan dan mengedepankan toleransi dalam bermasyarakat sosial. Selanjutnya, sebagai mahasiswa harus bisa mengembangkan inovasi dan menghargai kearifan lokal agar bangsa ini tidak ketergantungan dengan nilai-nilai asing. Baik, kami akan melanjutkan materi yang tadi dan materi yang sekarang mengenai HAM, moral feeling. Moral feeling adalah aspek emosi yang harus dirasakan oleh manusia yang berkarakter. Di sini ada 5 karakter. Yang pertama nurani, yang kedua percaya diri, yang ketiga mengontrol emosi, yang keempat mencintai, yang kelima menghargai penderitaan orang lain. Oke, kita di sini akan menjelaskan studi kasus. Studi kasus yang kita ambil di sini adalah perasaan rendah diri para disabilitas. Para penyandang disabilitas adalah mereka-mereka yang tidak seberuntung kita yang normal. Mereka memiliki banyak keterbatasan secara fisik. Ada yang disebut dengan tunanetra yang tidak bisa melihat, ada yang disebut dengan tunadaksa yang tidak bisa berjalan, ada yang disebut dengan tunarungu yang tidak bisa mendengar, dan ada yang disebut dengan tunawicara, dan yang tunawicara ini yang tidak bisa berbicara. Disabilitas merasa dirinya tidak dihargai, tidak dihormati, bahkan tidak berharga. Mereka merasakan itu karena mereka melihat diri mereka yang mungkin tidak layak untuk dihormati. Namun sebagai warga negara kita harus menghormati, menghargai para disabilitas karena itu ada di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam undang-undangnya nomor 8 dan tahun 2016 itu ada tentang hak-hak penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas, mereka adalah orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan keterbatasan ini, mereka mengalami kesusahan berinteraksi dalam lingkungan dan juga dalam negara. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas ini seharusnya mendapatkan hak-hak yang sama seperti yang didapatkan oleh warga Indonesia yang memiliki fisik yang normal. Dengan undang-undang yang ada di negara Indonesia, penyandang disabilitas harus dilindungi. Ini sebagai manusia yang normal fisik, kita harus memberi dukungan dan support kepada para penyandang disabilitas agar mereka tidak merasa rendah diri. Nah teman-teman, materi selanjutnya adalah materi moral edukasi. Di Indonesia ini perlu adanya moral edukasi karena moral edukasi adalah suatu usaha yang direncanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik mampu mengikuti secara aktif untuk mengembangkan potensi pada dirinya. Moral pendidikan juga mengajarkan sikap, perilaku, tindakan, dan kelakuan yang dilakukan peserta didik agar mampu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sesuai dengan moral yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari moral pendidikan, kita juga harus tahu sumber-sumber pendidikan apa sih yang ada. Yang pertama itu ada yang namanya agama, yang kedua ada budaya, yang ketiga ada pendidikan, dan yang keempat adalah media massa. Selanjutnya adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang saya ketahui itu ada dua, yaitu proses pembelajaran pendidikan secara langsung dan proses pembelajaran secara identifikasi. Yang pertama, proses pembelajaran secara langsung itu melalui penanaman tingkah laku yang benar dan salah, baik dan buruk terhadap orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Nah, sedangkan proses pembelajaran secara identifikasi yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya seperti orang tua, artis, kiai, dan guru. Nah, selanjutnya setelah kita tahu proses pembelajaran, di sini saya akan membacakan tujuan. Tujuan dari moral pendidikan yaitu membangun karakter peserta didik. Kedua, membantu peserta didik untuk mengatasi segala situasi. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas peserta didik berpikir secara moral. Selanjutnya adalah contoh dari moral pendidikan. Nah, semua anak-anak di negara ini berhak untuk mendapatkan pendidikan di mana yang telah disahkan oleh Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain di mana sudah disahkan dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang terakhir itu ada membuang sampah pada tempatnya, seperti di mana telah disahkan pada pasal 49 ayat 1 huruf B, yang dijelaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah kembali di lingkungan atau tidak ada tempat yang telah ditentukan atau yang disediakan. Di sini kami akan menjelaskan apa itu morality of knowledge. Untuk penjelasan morality of knowledge itu adalah moral of knowledge, pengetahuan moral atau disebut pengetahuan moral adalah kemampuan individu untuk mengetahui, memahami, mempertimbangkan, membedakan, mengimplementasikan macam-macam moral yang harus diterapkan dan harus ditinggalkan. Habis penjelasan singkat dari morality of knowledge barusan, dapat juga studi kasus undang-undang dan lain-lain yang mengenai tentang morality of knowledge. Kasus yang mengenai morality of knowledge diantaranya adalah seks bebas. Seks bebas sendiri yaitu hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Kita tentu tahu bahwa pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang mana bebas sendiri yang berarti adalah melewati batas-batas tertentu yang melewati batas tertentu norma yang ada.
Masalah seks bebas ini sering kita dengar, baik di lingkungan sekitar maupun media massa. Setelah penjelasan singkat tentang seks bebas, ada juga beberapa data dan undang-undang yang mendukung hal tersebut. Contohnya yang dapat diambil dari Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Undip yang dimana telah melakukan survei kepada mahasiswa yang dapat didata bahwa sekitar 3,7 juta remaja telah melakukan hal seks bebas. Dan ada beberapa alasan mereka melakukan tersebut. Dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip telah melakukan survei kepada 6 mahasiswa dan menyimpulkan beberapa hal tersebut mengapa bisa menjadi seks bebas. Salah satunya adalah keadaan sosial, ekonomi, lalu juga tempat tinggal, dan yang terpenting adalah jurusannya pada mahasiswa tersebut. Kenapa jurusan menentukan hal tersebut? Menurut survei, 60% perilaku seks bebas dilakukan oleh sebuah fakultas atau sebuah jurusan yang memiliki dominasi wanita di dalamnya. Lalu ke faktor yang lainnya yaitu tempat tinggal. Beberapa mahasiswa lebih memilih perantauan. Oleh karena itu mereka terbilang cukup bebas dalam menentukan tempat tinggal, apalagi sebuah kos. Kos merupakan tempat paling umum dalam melakukan hal seks bebas. Lalu yang terakhir ada faktor ekonomi. Bisa dilihat bahwa kesenjangan sosial pasti selalu ada di mana-mana. Oleh karena itu bukannya tidak mungkin bahwa uang menjadi salah satu alasan mereka melakukan hal tersebut. Untuk undang-undangnya diatur pada pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 yang baru disahkan pada tanggal 22 Desember 2022 kemarin, yang berbunyi ketika seseorang melakukan hubungan sosial di luar hubungan nikah, mereka akan dapat hukuman golongan 2, dan ayat 2-nya itu yang berhak melaporkan adalah pasangan suami istri ataupun orang tua yang berkaitan. Lalu ada pasal 42 ayat 1 yang berisikan bahwa seseorang tidak boleh tinggal bersama lebih dari 6 bulan. Lalu ayat 2-nya itu yang dapat menentukan yang dapat melaporkan adalah pasangan suami istri ataupun orang tua yang berkaitan. Sekian dari saya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.